Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Konflik Rusia-Ukraina akhirnya pecah saat Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan invasi di wilayah Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Putin menyebut invasi dilakukan karena pihaknya tidak memiliki pilihan selain mempertahankan diri dari ancaman Ukraina modern. Dilansir dari Al Jazeera, sekitar 1200 tahun lalu, Rusia, Ukraina, dan Belarusia lahir di tepi sungai Dnieper di Kievan Rus, sebuah negara adidaya pada abad pertengahan yang luasnya mencakup sebagian besar Eropa Timur. Meski dari tanah yang sama, Rusia dan Ukraina memiliki perbedaan yang menonjol, mulai dari bahasa, sejarah, dan kehidupan politiknya. Namun Putin berulang kali mengklaim jika keduanya adalah satu bagian dari peradaban Rusia, sementara Ukraina berulang kali membantah klaim tersebut. Pemimpin Uni Soviet kala itu, Mikhail Gorbachev, mengundurkan diri pada 25 Desember 1991. Pengunduran dirinya ini sekaligus tanda keruntuhan Uni Soviet. Sebelum pengunduran Gorbachev, tepatnya pada 1 Desember 1991, 90% warga Ukraina menyetujui referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Presiden Ukraina, Belarusia, dan Rusia pun bertemu untuk secara resmi membubarkan Uni Soviet sesuai aturan yang tertulis dalam konstitusi Uni Soviet. Dengan demikian, Ukraina merdeka secara de jure berdasarkan hukum dan diakui oleh komunitas internasional. Setelah Ukraina merdeka, hubungannya dengan Rusia mulai memanas saat Viktor Yushchenko terpilih sebagai presiden Ukraina pada 2005. Selama periode kepemimpinan Yushchenko, Ukraina cenderung mendekati ke Uni Eropa ketimbang Rusia. Hal inilah yang kian memanaskan hubungan keduanya. Hubungan keduanya lumayan mereda saat pemilihan umum 2010. Viktor Yanukovych terpilih menjadi presiden Ukraina. Yanukovych adalah seorang yang didukung oleh Rusia dan menginginkan Ukraina lebih dekat dengan Moskow. Ukraina dilanda krisis dengan merebaknya protes di ibu kota Kiev pada November 2013. Kala itu massa menentang keputusan Yanukovych yang menolak kesepakatan integrasi ekonomi yang lebih besar dengan Uni Eropa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kepemimpinan Yanukovych cenderung dekat dengan Rusia. Inilah yang menjadikan ia menolak integrasi ekonomi Uni Eropa. Setelah tindakan keras oleh pasukan keamanan, masa unjuk rasa justru bertambah dan konflik pun semakin meningkat. Puncaknya adalah pada Februari 2014 saat parlemen Ukraina melengsarkan Yanukovych dari jabatannya. Lengseran Yanukovych menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina. Pemerintahan terbagi menjadi dua kubu, yakni pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia. Awal 2014, Crimea meminta bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik di dalam negerinya. Pemerintah Rusia pun menerima permintaan tersebut dan mengirimkan pasukannya untuk menduduki Crimea. Hal tersebut Rusia lakukan lantaran letak geopolitik Crimea yang strategis dan bisa dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Melihat campur tangan Rusia atas konflik dalam negeri Ukraina, Uni Eropa pun mengecam.
Situasi Ukraina kemudian meningkat pada Juli 2014 dan membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa berselisih dengan Rusia. Sementara itu, sejak akhir Februari 2014, demonstrasi oleh kelompok pro-Rusia dan anti-pemerintah berlangsung di kota-kota besar. Hal tersebut membuat pemerintah Ukraina meluncurkan serangan militer balasan terhadap pemberontak yang berdampak pada munculnya konflik bersenjata di Donbas. Sejak Februari 2015, Rusia dan Ukraina telah berusaha untuk menghentikan kekerasan melalui perjanjian Minsk dengan Prancis dan Jerman sebagai penengah. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk gencatan senjata, penarikan persenjataan berat, serta kontrol penuh pemerintah Ukraina di seluruh zona konflik. Namun upaya damai ini gagal dan konflik bersenjata di Donbas masih terus berlangsung hingga sekarang. Konflik Rusia-Ukraina yang terjadi saat ini juga disebabkan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Keinginan Ukraina tersebut semakin memicu ketegangan antar keduanya. NATO sendiri adalah organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara yang meliputi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Beberapa negara bekas Uni Soviet juga menjadi bagian dari NATO seperti Lithuania, Estonia, dan Latvia. Konflik kedua negara ini kian memanas saat Senin 21 Februari 2022 lalu. Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk. Hal tersebut Putin sampaikan melalui pidato di televisi yang dikelola pemerintah Rusia. Putin melanjutkan dalam pidatonya bahwa Barat telah meludahi masalah keamanan Rusia selama bertahun-tahun dengan memindahkan NATO ke timur serta menempatkan infrastruktur militer lebih dekat ke perbatasan Rusia. Hingga puncaknya, Putin pun menyerukan invasi ke wilayah Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Нам не нужна война, не холодная, не горячая, не гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa kecewa berat karena ditinggal sendirian menghadapi negara agresor Rusia yang ingin melakukan pendudukan terhadap negaranya. Dia tidak menyangka Amerika Serikat dan sekutu tidak bisa melakukan tindakan apa-apa untuk mendukung Ukraina menghadapi Rusia. Padahal Ukraina sudah bersiap untuk bergabung dengan NATO setelah terjadi kudeta 2014 yang didukung oleh Barat. Mantan aktor Ukraina itu mengatakan kalau negara yang tergabung dalam NATO tidak bersungguh-sungguh mau bersekutu dengan Ukraina, sehingga mengakibatkan Rusia dengan leluasa melancarkan serangannya. Pada momen inilah tampak terlihat Zelensky merasa kecewa. Dia menilai Ukraina bertarung sendiri saat menghadapi invasi Rusia. Tak satupun dari negara Barat yang tadinya mendukung Ukraina ingin bergabung ke dalam NATO, justru meninggalkan mereka dalam kesengsaraan dari serangan yang dilancarkan Rusia. Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться. Не відповідають. А ми не боїмося. Ми не боїмося нічого. Не боїмося, захищаючи нашу державу. Ми не боїмося Росії. Ми не боїмося говорити з Росією. Ми не боїмося говорити про все. Про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому
у нас будуть гарантії. І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши Rusia bisa главу держави. dibilang sedang memasuki masa sulit akibat konflik negara tersebut dengan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina membuat Rusia banyak terkena sanksi dari berbagai negara yang berpengaruh pada perekonomian negara itu. Bencana kiamat keuangan bagi Rusia sudah di depan mata seiring dengan berbagai sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan berbagai negara. Contohnya pasar saham Rusia resmi ditutup sejak akhir Februari lalu. Negara-negara barat terutama anggota NATO memperparah kesulitan ekonomi Rusia setelah ramai-ramai memberikan sanksi ekonomi kepada negeri benua merah. Salah satu sanksi yang dikenakan adalah menepak Rusia dari jaring sosial perbankan global. Dengan berbagai sanksi yang ada, ekonomi Rusia kini sekarat. Nilai tukar mata uangnya yaitu ruble bahkan terdevaluasi hampir 60% terhadap greenback dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Kini mata uang Rusia dihargai lebih rendah dari 1 sen dolar Amerika Serikat. Keputusan Tiongkok dalam memberikan sanksi ekonomi bagi Rusia ini dilakukan dengan alasan pemberian sanksi ekonomi tidak memiliki legalitas. Direktur Komisi Regulasi Bank dan Asuransi Tiongkok, Guo Shuqing, juga menyebutkan pihaknya akan melakukan transaksi ekonomi seperti biasa dengan Rusia. Keberpihakan Tiongkok pada ekonomi Rusia menjadi hal yang begitu penting. Tiongkok merupakan pasar utama minyak dan gas Rusia. Pada pertengahan Agustus 2020, Rusia bahkan menjadi pemasok minyak terbesar bagi Tiongkok, yakni 5,8 juta ton minyak mentah atau setara dengan 1,37 juta barel per hari. 就这个金融制裁来说呢，我们是不赞成特别是不赞成这种单边发起的制裁。因为它起到的作用也效果不好啊，而且在法理上也没有多少依据的，是吧？我们不会参加这样的制裁，而且我们和像这个相关的各方啊，我们继续保持正常的经贸往来。 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan sikap resmi terkait perang antar Rusia dengan Ukraina yang sedang berkobar. Pemerintah memandang kedua negara tersebut adalah sahabat dan tetap memegang prinsip kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Menlu Retno mengaku sudah melakukan pembicaraan via telepon dengan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Retno mengatakan selain menetapkan prinsip tersebut, hal utama yang harus menjadi perhatian Indonesia adalah deeskalasi dan masalah kemanusiaan. Menurut Retno, prinsip itulah yang ditekankan Indonesia di berbagai forum, baik forum PBB di New York maupun di Jenewa. Beberapa jam setelah Indonesia menyampaikan sikap, pemerintah Ukraina melalui kedutaannya di Jakarta meminta dukungan dalam perang melawan Rusia.